Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas ataupun objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Nah, seorang pemimpin itu melakukan proses kepemimpinan dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu dengan kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Kepemimpinan ini ialah sebuah hubungan yang ada di dalam diri sendiri atau yang dimiliki oleh pemimpin dengan mendorong orang lain untuk bekerja dengan tekun dalam tim untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama ialah kepemimpinan otokratis. Apa sih kepemimpinan otokratis itu? Kepemimpinan otokratis ini ialah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh dan menetapkan kebijakan, prosedur, dan tujuan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Dan juga kepemimpinan otokratis ini tidak menerima kritik dan saran dari bawahan, dan kurangnya partisipasi dari bawahan dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua ini ialah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini kebalikannya gaya kepemimpinan otokratis. Nah, kepemimpinan demokratis ini ialah gaya kepemimpinan yang menekankan partisipasi dan kolaborasi antara pemimpin dan bawahan. Di dalam gaya ini, pemimpin memberikan wewenang secara luas kepada anggotanya, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, dan juga senang menerima pendapat, saran, bahkan kritik dari bawahan. Yang ketiga ialah gaya kepemimpinan masa bodoh. Gaya kepemimpinan yang ketiga ini ialah gaya kepemimpinan yang cenderung pasif dan memberikan kebebasan yang luas kepada bawahannya. Yang dimaksud ini ialah termasuk ketidakmampuan dalam koordinasi dan pengawasan yang baik serta kurangnya wibawa dalam kepemimpinan tersebut. Nah, dari ketiga gaya kepemimpinan yang sudah tadi saya jelaskan, yang paling banyak dijumpai dalam birokrasi kepemerintahan ialah gaya kepemimpinan otokratis. Kenapa gaya otokratis? Karena yang seperti tadi saya sudah jelaskan, di gaya otokratis ini ditandai dengan sentralisasi wewenang. Nah, sentralisasi wewenang ini yang berarti pemimpin memiliki kuasa penuh dalam setiap keputusan yang diambil, dan produktivitas kerjanya, manajemen setiap keputusannya dianggap sah. Kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam ini bukan hanyalah sekedar posisi atau kekuasaan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan kepemimpinan dalam Islam ini ada poin-poin yang harus kita tekankan, yaitu ada takwa, keadilan, amanah, konsultasi, pelayanan masyarakat, kemampuan, kepemimpinan yang teladan, dan yang terakhir ialah penghargaan terhadap keberagaman. Kepemimpinan dalam Islam ini tidak hanya berlaku dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kehidupan keluarga, bisnis, dan di lingkungan masyarakat.